Ujian ini akan datang dari berbagai penjuru. Ada yang datang dari luar Islam, ada yang datang dari dalam tubuh kita sendiri, ada yang datang dari lingkungan kita sendiri, ada yang datang dari keluarga kita sendiri. Dan itu pasti akan kita lalui. Dan itu merupakan satu kesatuan dengan iman yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Ankabut. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara mereka belum diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka kalau kita melihat ujian umat-umat terdahulu, kemudian juga ujian di zaman Nabi SAW, tentu ini akan menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana terus kita tingkatkan kesabaran kita. Oleh karena itu telah diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Apa kata Nabi SAW yang dibawakan dari sahabat Ibn Mas'ud dan yang lainnya? Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr. Di hari-hari belakangan, hari-hari yang membutuhkan kesabaran. Al-qabidhu ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamar. Yang memegang teguh agamanya saat itu bagaikan dia memegang bara api. Siapa yang beramal mithlal ladzi antum alaihi, seperti amalan kalian di saat susah, di saat berat seperti itu, falahu ajru 50 minkum, dia mendapatkan pahala 50 di antara kalian. Dalam hadis yang lain, falahu ajru 50 syahida, dia mendapatkan pahala 50 orang yang mati syahid. Allahu akbar. Maka oleh karena itu para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, ketika kita memegang agama ini, sabar. Ujiannya banyak, cobaannya banyak, dan tentu dengan ujian itu Allah tidak mencelakai kita. Allah menguji kita karena kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi tentu kita ketahui ketika kita berhasil melaluinya, beruntunglah kita, berbahagialah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-sabr, kesabaran itu adalah aqibah lil muttaqin, hasilnya kebaikan, kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menerangkan tentang Bani Israel, bagaimana dia mampu menaklukkan dan mengalahkan Firaun, bukan dengan tangan mereka, tetapi apa? Dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan campur tangan mereka. Apa kata Allah? Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun. Sempurnalah kalimat Rabbmu terhadap Bani Israel. Karena apa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Kita diuji di zaman ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Bagaimana sunnah dituduh dengan tuduhan, berbagai macam tuduhan. Ada yang mengatakan bahwasanya Salafi itu adalah pintu teroris, Salafi itu adalah garis keras, dan yang lainnya. Maka ini adalah ujian yang datang kepada kita, yang wajib kita buktikan bahwasanya dakwah Nabi SAW, dakwah salaf adalah dakwahnya Allah, dakwahnya Rasul SAW, yang dikatakan oleh Allah tentang Nabi-Nya SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta. Maka kita katakan, ketika dakwah Nabi SAW dituduh dakwah yang teror, maka dakwah siapa yang lembut itu para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Ya umat al-Islam, dakwah siapa yang lembut kalau bukan dakwahnya Nabi SAW? Tetapi kelembutan tidaklah menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran. Kelembutan tidaklah menghalangi kita untuk menyampaikan yang hak, menerangkan yang hak, yang batil. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala awwahun halim, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lembut. Tetapi berbicara tentang kesyirikan, apa katanya? Uffil lakum,
celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan celaka berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah dikatakan kelembutan itu kita tidak menyampaikan yang hak? Apakah kelembutan itu kita tidak mengingkari yang batil? Maka sungguh ini akan mematikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan sungguh ini akan menenggelamkan dunia ini, sebagaimana dalam hadis yang dibawakan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Matsalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fihi." Perumpamaan orang yang berdiri di atas batasan Allah dan yang terjerumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, kamathali rajulin atau kamathali qaumin, ibarat suatu kaum istahamu ala safinatin, yang berusaha menaiki kapal laut. Ada sebagiannya dapat bagian atas, ada sebagiannya dapat bagian bawah. Yang bagian bawah ketika ingin minum, dia harus melangkahi bagian atas. Lantas yang bagian bawah mengatakan, kita mengganggu saudara-saudara kita kalau kita terus mengambil air melangkahi mereka. Bagaimana kalau kita lubangi saja kapal ini? Apa kata Nabi SAW? Intaraku, kalau dibiarkan mereka melubangi kapal itu, ghariqu jami'an, tenggelam mereka semua. Wa in mana'uhu, kalau mereka dicegah, najau jami'an, maka selamat mereka semua. Orang-orang yang menuduh dakwah yang hak ini dengan tuduhan-tuduhan keji, mereka adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat Islam, atau mereka faham tetapi pura-pura tidak paham, atau mereka memang jahil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala nasiru dinihi, pasti akan membela agamanya. Wala yansurannallah may yansuruhu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela agamanya dan membela rasulnya dan membela orang-orang yang beriman.